di dunia ini satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan, tidak ada yang tidak. Dan apabila orang berpikir saya kepingin di dunia ini dicintai orang dan tidak disalahkan oleh orang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apapun yang kita lakukan tentu keliru di hadapan manusia. Untuknya jangan sekali-kali minta ridho dari manusia. Tolak ukur keridhoan itu adalah Allah. Tolak ukur keridhoan itu adalah Rasulullah dan guru kita. Allah ridho, Rasulullah ridho. Guru kita nggak ridho, nggak sampai kita. Guru kita ridho, Rasulullah nggak ridho, nggak mungkin mendapatkan keridhoan Allah. Mustahil. Mencari ridho Allah, sedangkan tidak melalui tangga-tangga yang telah Allah sediakan, yaitu guru, murabbi, pendidik, pengenal kita kepada Rasulullah, maka mustahil kita sampai kepada Nabi Muhammad. Tak mungkin. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir kita bisa mencapai kedudukan sehingga melupakan jasa guru. Intabih, hati-hati. Sudah ada pelajaran. Sebagaimana dikatakan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, murid daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, wali kutub, berpindah tangan menjadi muridnya Al-Kutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Maka suatu ketika Al-Habib Ali yang kita kemarin bertemu di Malang di Majelis Ridwan, beliau ketika masuk di ruangan, datang di majelisnya di Rusaifah, tempatnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Rusaifah, maka beliau masuk disambut oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, disambut oleh para masyayikh, tuan-tuan guru, menyambut para masyayikh, berdiri menyambut Habib Ali, dimintai ijazah, disuruh berceramah, luar biasa disambut oleh Sayyid Muhammad bin Al-Maliki. Di tahun kemudian Al-Habib Ali ketika masuk tidak ada orang yang nyambut, diam semua. Sayyid Muhammad diam, para masyayikh diam, seolah-olah tidak kenal dengan Al-Habib Ali. Maka beliau pun menceritakan, kenapa aku kemarin tahun kemarin ketika masuk ke ruangan ini, acara yang sama, saat yang sama, ketika saya masuk, saya istihdhar, intiwa, menyatukan batin, menyatukan diri dengan guruku Al-Habib Umar, menyatukan batinku dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, menyatukan dirinya. Aku datang ke sini karena aku muridnya Habib Muhammad bin Hafidh. Aku ke sini karena aku muridnya Habib Abdul Qadir. Aku tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah melalui dengan tangannya mereka. Ta'zimku dengan mereka, cintaku dengan mereka, intiwa, penyatuan iman, penyatuan batin. Maka Sayyid Muhammad bin Ali Maliki berdiri menyambut haliah Habib Umar dan Habib Abdul Qadir. Tapi begitu beliau yang kedua lupa istihdhar. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bukan orang sembarangan. Sebagaimana Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau mengatakan nanti di akhirat itu ada 200 shaf, 80 shaf dimiliki umat Nabi Muhammad. Dan Al-Fakir mendengar sendiri Habib Umar mengatakan dan syahid bahwa di depan shaf pertama itu ada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Orang besar, agung, tersingkap hijab, luar biasa. Makanya jangan sembarangan.
ketika kita masuk di satu tempat jalsatul ilm, apalagi kalau kita sudah bisa ceramah, apalagi kalau kita sudah punya pondok pesantren, berani menyalahkan gurunya, mengawur-ngawurkan gurunya, menghina gurunya, merasa lebih mulia dari gurunya, fal iyadu billah min dalik. Tamat riwayatmu. Ridho guru itu lebih afdal daripada ilmunya guru. Ridhonya guru lebih mulia. Ridhonya guru lebih agung daripada ilmunya guru. Banyak cerita. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Shihab, beliau pernah diejek oleh beberapa temannya. Ah, engkau ini cuman menata sandal. Ah, engkau ini cuman buat kopi. Kamu itu bukan murid yang khusus, tugasmu hanya menyapu lantai. Akhirnya keesokan harinya karena beliau merasa ingin dekat dengan gurunya, ditinggalkan buat kopi, ditinggalkan nyapu, ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan semuanya. Beliau langsung duduk di soft pertama, paling depan, tanya, kenapa ya? Kenapa ini tidak buat kopi? Kenapa ini tidak membersihkan? Guru, aku ingin mendapatkan ilmumu. Aku ingin mendapatkan sirmu, rahasiamu dengan aku duduk di soft pertama. Tidak, bukan tempatmu di sini. Tugasmu membuat kopi, nata sandal, mempersiapkan majelis. Nanti yang akan ngajar orang-orang ini yang hadir ya, murid-murid ini, yang ngajar kan nanti kamu, yang menggantikan aku setelah aku wafat nanti kamu. Nah, ini penting. Dan banyak pula cerita Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratibul Attas, guru daripada Al-Imam Al-Habib Qutbul Ghas, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahib kitab Nasaih Diniyah. Ini muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Luar biasa gurunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nafa'anallahu bi ulumih. Maka ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini sudah mulai sepuh, menginjak usia yang sangat tua sekali, murid sudah mulai bingung nanti siapa yang menggantikan kitab ini. Baru setengah kita baca kitab Ihya ini, belum tamat kitab-kitab salaf ini. Siapa nanti yang akan melanjutkan? Di situ ada para habaib, para orang-orang yang pembesar, muridnya Al-Habib, gurunya Habib Abdullah Haddad, Habib Umar, Sahib Ratibul Attas. Maka beliau pun memanggil orang yang menggerutu di dalam hatinya. Kalian mau tahu siapa yang akan melanjutkan tahta ini? Khalifahku siapa? Kalian mau tahu? Bukan dari kalangan habaib, bukan. Itu loh, Syekh Ali bin Abdullah Baras, seorang masyayikh yang cinta kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tugasnya buat kopi, tugasnya nyapu. Itulah mereka yang telah mendapatkan kedudukan dicintai oleh gurunya. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, barang siapa membaca rotibku, bertawasul kepadaku, tidak menyebut orang yang buat kopi dan nyapu itu loh, Syekh Ali bin Abdullah Baras, maka aku tolak. Nggak laku rotibnya, nggak diterima oleh Allah. Ini penting. Manakala kita memiliki cinta kepada orang yang telah memberikan kita ilmu, intiwa, penyatuan batin ini penting. Kadang orang melupakan ini karena sir, rahasia yang Allah berikan kepada orang-orang khusus, karena dia telah mendapatkan perhatian khusus dari guru-gurunya. Nggak bisa sealim-alimnya kita, sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, nggak akan pernah memiliki manfaat. Cerita kedua, ada salah satu murid daripada guru mulia kita, maha guru kita, Sayyidina Al-Habib Umar, memiliki satu murid. Ini untuk mengulang kaji agar kita paham ya.
Jangan macam-macam kalau sama gurunya. Pernah satu murid ini memiliki kedudukan yang istimewa. Para pejabat datang kepada dia, umat datang, rumahnya luar biasa, dikasih orang rumah. Kalau dia mau keluar dari rumah itu orang sudah siap semua, mobil sudah siap semua. Ini Sayyidi Habib Jamal yang cerita. Siap, mobil itu siap semuanya. Nggak ada satupun yang mau terlewatkan, ingin mobil tersebut dinaiki oleh si fulan ini, muridnya Habib Umar. Mulai beliau, umatnya sampai ribuan. Kalau udah datang Jalsatul Itsnain ini, beliau buat Jalsatul Itsnain, tidak kurang dari 5.000 sampai 10.000 orang yang hadir. Full ibtihal. Kalau sudah baca kitab, wah luar biasa. Suatu ketika gurunya datang, Habib Umar datang bersama rombongan. Beliau di dalam hatinya, ini nggak ngomong ya, dalam hatinya mengatakan, lihatlah bagaimana kedudukanku sekarang wahai guru, dalam hatinya. Lihatlah kedudukanku sekarang wahai guru. Lihatlah santri-santriku, lihatlah majelisku. Bukankah aku orang yang hebat? Dia merasa majelis itu majelis miliknya, bukan milik gurunya. Merasa kedudukan yang dia peroleh karena usahanya, karena kebersihan hatinya, karena keikhlasannya, karena pelajaran yang dia tempuh. Dia lupa kalau semua kedudukan ini atas pemberian daripada sang guru. Habib Umar bukan orang sembarangan juga, paham. Halu azab, yakni azab, yakni tarbiyah, ada pendidikan biar dia tahu. Jangan sembarangan dengan gurunya. Tidak lama kemudian majelis mulai berkurang. Majelis mulai berkurang lagi. Terus berkurang. Mulai di depan rumah nggak ada mobil. Sampai akhirnya tinggal 50 orang yang hadir. Tinggal 20 orang, 10 orang, akhirnya sendirian dia. Keluar dari rumah nggak ada yang hawil, nggak ada yang reken, nggak direken, nggak ditegur, seolah-olah dia nggak ada, sampai dia sendirian, nangis dia, mengadu kepada Habib Umar. Majelismu milikmu, kedudukan ini engkau yang mempunyai. La intiwa, penyatuan batin ini penting. Nah, untuknya kita belajarlah dari sudah apa yang telah terjadi, pelajari. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sang guru dalam apapun. Kebahagiaan kita, kesedihan kita, tawasul kita kepada guru kita, batin kita sambungkan kepada mereka. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau itu tinggalkan, ya jangan berharap kita akan mendapatkan kedudukan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin. Kita ini nggak mungkin kecuali kita mendapatkan perhatian dari guru kita, murabbi. Seorang murabbi. Apa sih murabbi itu ya? Apa itu murabbi? Murabbi itu adalah orang yang menghantarkan kepada Tuhannya. Ada orang terputus koneksi dengan Allah, maka dia butuh seseorang yang mengkonekkan lagi hingga sampai connect dan akhirnya dia mati husnul khatimah. Nah, itu yang namanya murabbi. Ibarat seorang murabbi itu, kita lagi menghantar orang yang lagi kecelakaan di jalan, orang lagi tabrakan depan jalan, sekarat ya. Kita tolong. Mungkin dia muntah, mungkin dia muntah, mungkin kita kena darahnya, mungkin kita dituduh orang yang nabrak, mungkin kita difitnah, kita yang nabrak, kita yang bawa ke rumah sakit. Mungkin jadi kita dimintai pertanggungjawaban, disuruh mengganti rugi. Itu resiko orang yang menyelamatkan, resiko seorang murabbi. Nah, ketika orang sudah mengambil posisi menjadi murabbi, maka dia harus siap disakiti oleh orang yang diselamatkan, harus siap difitnah dan dituduh oleh orang yang diselamatkan.
Ini resiko murabbi. Jadi nggak bisa orang dikatakan murabbi. Ada muridnya salah, bukan muridku. Enggak. Murabbi itu mengantarkan si murid sampai menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang. Makanya orang menyebut murabbi, ini seorang murabbi, enggak gampang. Orang yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau menerima segala resiko dunia maupun resiko nanti di akhirat. Berat. Enggak sembarangan orang mampu menjadi